Suara saya masuk? Halo? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sudah masuk atau belum suara saya? Sudah, Pak. Ini burung mana? Ini rambutnya sampai wis itu. Kiri anaknya nggak usah nasen tuh. Sudah ya, sudah masuk ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut materi kita di malam hari ini, kita review sebentar materi kita di pertemuan sebelumnya ya. Di terakhir setelah membahas latar belakang masalah di pertemuan kemarin, kita membahas tentang rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu harus didasarkan dari latar belakang masalah. Oke, saya ulangi lagi, saya review lagi kemarin ya, terkait dengan perumusan masalah untuk proposal skripsi, di mana rumusan masalah ini membantu menentukan fokus dan arah penelitian yang akan dilakukan. Jadi biar jelas fokusnya itu mau kemana ya. Nah, rumusan masalah ini dirumuskan atau dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi tidak hanya satu ya, tapi beberapa kalimat. Walaupun memang sebagian itu tidak menggunakan kalimat pertanyaan ya. Mereka beranggap bahwa dia menggunakan kalimat pertanyaan, namanya bukan rumusan masalah, tapi pertanyaan penelitian. Tapi kita tidak mengikuti pendapat yang itu ya, kita mengikuti pendapat yang lain ya, bahwa yang namanya rumusan masalah itu ya dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kalau latar belakang itu adalah gambaran umum mengenai kondisi atau situasi yang menjadi dasar mengapa penelitian dilakukan, maka rumusan masalah adalah pertanyaannya ya. Pertanyaan yang dari pertanyaan itu akan dicari jawabannya melalui apa? Melalui penelitian. Didasari apa? Didasarkan dari latar belakang masalah. Sehingga apa? Sehingga rumusan masalah ini harus mengacu atau berdasarkan latar belakang masalah. Jadi urutannya latar belakang dulu nih dibuat. Kalau latar belakangnya sudah benar ya, maka nanti untuk merumuskan masalah mudah. Tapi kalau membuat latar belakang itu asal-asalan ya, biasanya kita hanya ngasal ya, atau mungkin menggunakan, kalau sekarang menggunakan tools ya, tanpa tahu ya. Jadi ketika kita menggunakan tools, entah itu ChatGPT ataupun yang lainnya, sekali lagi itu hanya untuk alat bantu saja.
Yang memverifikasi siapa? Yang memverifikasi adalah kita. Kita cek dalam latar belakang itu harus ada apa saja ya. Kalau sudah memenuhi berarti jawabannya sudah betul. Jadi sebagai alat bantu saja. Kemudian contohnya ya kemarin kita memiliki 6 rumusan masalah ya. Di mana rumusan masalah ini diambil dari fakta-fakta yang berada di latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, terdapat 7 fakta ya. Dari 7 fakta ini diturunkan menjadi sebuah rumusan masalah berjumlah 6. Oke, kemudian kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu terkait pembatasan masalah ya. Jadi setelah kita paham bagaimana mencari sebuah rumusan masalah dari latar belakang masalah, maka selanjutnya kita batasi ya. Apakah kelihatan ya materinya? Pembatasan masalah, proposal skripsi, atau masih di halaman rumusan masalah. Di layar kalian munculnya itu sudah pembatasan masalah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi rumusan masalah yang sudah kita buat itu kan akan kita cari jawabannya melalui penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ternyata itu tidak cukup ya, karena itu hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu umum, yang sifatnya itu general. Sehingga apa? Sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah. Apa sih pembatasan masalah itu? Pembatasan masalah itu menjelaskan apa yang dijelaskan, menjelaskan mengenai ruang lingkup suatu masalah yang akan diteliti. Agar apa? Agar penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dan tidak melebar atau terlalu luas. Jadi kenapa kok perlu dilakukan pembatasan masalah atau rumusan masalah tadi itu perlu dibatasi? Kenapa? Karena biar penelitian yang akan kita lakukan itu lebih fokus, kemudian tidak melebar atau terlalu luas. Kalau tidak dibatasi nanti penelitiannya luas sekali ya. Contohnya masalah aplikasi mobile. Mobile itu kan luas sekali ya. Ada Android, ada iOS ya. Kemudian yang lainnya ya. Tidak hanya Android saja. Maka kalau tidak dibatasi, maka aplikasi yang kalian buat ya harus bisa berjalan di banyak platform. Maka harus dibatasi ya. Kemudian membatasi apa lagi? Membatasi apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Membatasi apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Nih, ngetiknya terlalu banyak ya. Maksudnya tidak di dalam permasalahan masalah itu membatasi apa saja maksudnya yang akan dilakukan. Jadi di dalam pembatasan masalah itu dituliskan di situ. Penelitian yang dilakukan itu apa saja. Nah, beberapa itu menuliskan juga apa yang tidak dilakukan. Jadi di dalam batasan masalah itu terkadang selain menuliskan apa yang akan dilakukan, juga menuliskan apa yang tidak akan dilakukan. Ini terkadang ya, tidak selamanya. Tetapi yang pasti di dalam pembatasan masalah itu harus menuliskan apa yang akan dilakukan. Kemudian
manfaatnya apa? Itu tuh manfaat dari pembatasan masalah ya. Selain fokus, tidak melebar. Maka pembatasan masalah ini tujuannya untuk menjaga konsistensi dan ketepatan dalam penelitian. Sehingga penelitian itu yang akan dilakukan tepat, tidak melebar, tapi dia tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Ya karena sudah dibatasi hal-hal yang ingin kita selesaikan. Kemudian yang paling penting, ini poin yang keempat, bahwa pembatasan masalah dan rumusan masalah ini harus saling konsisten. Nah ini, jadi pembatasan masalah itu harus menyesuaikan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu harus menyesuaikan dengan latar belakang masalah. Jadi saling terkait ya. Nah, terkadang yang jadi masalah adalah ketika membuat latar belakang kita asal-asalan, sehingga tidak paham mengapa sih dalam proposal itu harus ada latar belakang. Sehingga apa? Sehingga nanti rumusan masalah juga bingung. Nah, ini kira-kira rumusan masalahnya itu apa? Bingung. Ngasal lagi. Latar belakangnya ngasal. Akhirnya rumusan masalahnya ngasal. Nah, pembatasan masalah juga akhirnya ngasal juga. Sehingga tidak runtut ya, antara latar belakang rumusan masalah dengan pembatasan masalah. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana sih cara membuat pembatasan masalah itu? Bagaimana cara membuat pembatasan masalah dalam proposal penelitian? Yang pertama tentu saja kita harus memahami rumusan masalahnya. Jadi kita harus memahami rumusan masalahnya dulu. Kalau sudah, baru pindah ke yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah menentukan ya. Jadi ditentukan variabel utama yang akan diteliti dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Jadi dari rumusan yang ada, variabel utamanya itu apa saja, kita tentukan, kita sendiri yang menentukan. Kemudian diidentifikasi ya, batasannya ya. Jadi nomor 3 itu kita masuk ke pembatasannya. Identifikasi batasan-batasan umum pada penelitian. Misal batasan waktu, misalkan. Batasan geografis misalkan. Kemudian batasan sampel datanya. Kemudian batasan metode yang digunakan. Ini semua mengacu dari rumusan masalah. Setelah sudah didapatkan, sudah diidentifikasi batasan umumnya apa saja, maka dilanjutkan dibuat lebih khusus. Sehingga yang nomor 4 itu urutannya adalah mendefinisikan batasan-batasan yang masih umum tadi menjadi khusus. Misalkan batasan umumnya adalah batasan waktu, maka dibuat khusus. Contohnya, misalkan contoh dari batasan waktu, penelitian ini akan membatasi analisis pada periode tahun 2020-2023. Nah, biasanya tingkat kalian ada yang buat sentimen analisis ya. Nah, di batasan masalah itu harus dijelaskan ya bahwa yang akan dianalisa itu adalah cuitan ya, penanganan Twitter dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, beberapa mahasiswa
itu tidak memasukkan itu di dalam pembatasan masalah. Efeknya apa? Efeknya nanti banyak pertanyaan yang muncul ya ketika ujian. Ditanya biasanya. Data yang digunakan tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 1 Januari Pak sampai 30 Desember. Kenapa kok ngambil dari situ? Dasarnya apa? Bingung ya, tidak bisa jawab ya. Kenapa? Karena tidak didefinisikan dalam pembatasan masalah. Kemudian contoh yang kedua, misalkan batasan umum berupa batasan geografis ya. Maka dibuat batasan khusus ya. Contohnya penelitian ini akan berfokus pada Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Nah, di latar belakang itu kan biasanya menyebut misalkan tentang penyakit kulit di Indonesia. Nah, ketika menyebut Indonesia, maka tidak mungkin ya, penelitian skala mahasiswa S1 kecuali kalau penelitiannya sekelas kementerian misalkan. Itu datanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau untuk mahasiswa ya dikhususkan saja. Di mana? Misalkan hanya dikhususkan pada Kecamatan Margadana. Oke, kemudian contoh lain batasan umum sampel ya, dibuat khusus ya. Contohnya penelitian ini akan melibatkan responden usia 18 sampai 30 tahun. Jadi dari geografis di Kecamatan Margadana, nah tidak diambil semua, ya, tapi hanya diambil sampel beberapa masyarakat yang usianya itu 18 sampai 30 tahun. Kemudian batasan metode misalnya. Penelitian ini akan menggunakan survei dalam pengumpulan data. Nah, contohnya atau misalkan metodenya menggunakan metode deep learning misalnya, atau menggunakan metode machine learning, menggunakan algoritma CNN misalnya, ataupun yang lainnya. Itu adalah batasan metode. Jadi dari umum kemudian dibuat khusus. Nah, kemudian selain dibuat khusus, itu harus dijelaskan alasannya apa. Ya, maka step kelima adalah kalian harus menjelaskan alasan dalam batasan-batasan khusus tersebut. Jadi yang nomor satu, difahami dulu rumusan masalahnya. Kemudian yang nomor dua, ditentukan variabel utamanya. Nah, yang nomor tiga, setelah dapat nih variabel utama, lakukanlah identifikasi batasan umumnya. Setelah dapat batasan umumnya apa saja, dibuat khusus ya. Setelah dibuat khusus, kemudian ditambahkan alasan. Alasan kenapa kok dibuat batasan khusus tersebut. Dan yang terakhir harus dipastikan bahwa pembatasan masalah yang ditulis itu konsisten. Konsisten dengan apa? Konsisten dengan rumusan masalah. Nah, lagi-lagi menyinggung terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah juga menyinggung dari latar belakang masalah. Jadi memang ini saling terkait. Oke, ini adalah proses membuat pembatasan masalah. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, saya berharap kalian bisa paham. Kemudian nanti ketika menulis proposal, bebas ya. Sekarang sudah era teknologi, silakan menggunakan tools. Tetapi sekali lagi, tools itu alat-alat bantu yang memverifikasi apakah itu benar atau salah kalian ya. Kalian punya konsep, kalian punya teori bahwa latar belakang yang betul itu seperti ini. Rumusan masalah yang benar itu seperti ini. Pembatasan masalah yang benar itu seperti ini ya. Sehingga ketika kalian nyari di internet, pakai tools jawabannya kok tidak sesuai ya, diperbaiki ya. Oh, ini tidak sesuai. Oke, kemudian kita lihat langsung contohnya ya. Ini adalah contoh
rumusan masalah pada pertemuan sebelumnya. Ada 6. Yang pertama, bagaimana keterbatasan akses ke dokter kulit mempengaruhi deteksi dan pengobatan penyakit kulit, terutama di daerah terpencil. Bagaimana aplikasi mobile berbasis CNN dapat mengatasi masalah ini? Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi mobile ini dapat digunakan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang penyakit kulit dan pentingnya diagnosa dini. Yang ketiga, bagaimana sih kita mendesain bagaimana desain dan user experience aplikasi mobile dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan diagnosa awal penyakit kulit. Yang keempat, bagaimana akurasi diagnosa penyakit kulit saat ini dan bagaimana algoritma CNN dapat meningkatkan akurasi diagnosa. Yang kelima, bagaimana algoritma CNN dapat diadaptasi untuk pengenalan gambar dan analisa data dalam konteks penyakit kulit. Bagaimana data akan dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosa. Yang keenam, bagaimana cara mengevaluasi kinerja aplikasi mobile. Apa saja metrik yang akan digunakan untuk menilai akurasi, efisiensi, dan kegunaan aplikasi dalam mendiagnosa penyakit kulit. Nah, ini adalah rumusan masalah. Contoh rumusan masalah yang minggu kemarin, Jumat malam kemarin kita bahas. Nah, dari rumusan masalah ini kita turunkan menjadi batasan masalah. Ditulis di sini. Dibuat fokus. Jadi dari rumusan masalah ini ya, fokusnya banyak. Bisa fokus ke analisis atau analisa. Bisa fokusnya itu ke perancangan desain. Bisa fokusnya itu adalah ke pemilihan data. Bisa fokusnya itu ke dalam pembuatan aplikasi. Dan bisa fokusnya juga dalam metode pengumpulan data. Maka kita harus fokuskan. Nah, karena kita ini adalah pendidikan vokasi, maka otomatis dari tema-tema tadi ya kita ambil yang pembuatan aplikasi sehingga batasan masalahnya difokuskan. Penelitian ini akan membahas tentang penelitian ini akan membahas tentang pengembangan aplikasi mobile berbasis CNN untuk apa? Untuk mendeteksi penyakit kulit secara dini dan memberikan edukasi serta konsultasi kepada pengguna, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke dokter kulit. Ini adalah fokus kita ya. Oke, dari fokus tersebut kemudian dibatasi ya. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, satu, ya, penelitian ini hanya mengembangkan aplikasi mobile untuk platform Android ya. Nah, tadi harus dijelaskan. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ini harus dijelaskan. Alasannya apa? Yang kedua, penelitian ini hanya akan mengembangkan aplikasi mobile untuk mendeteksi 3 jenis penyakit kulit, yaitu panu, kudis, dan kuram. Kenapa? Karena penyakit kulit tersebut dipilih karena merupakan penyakit kulit yang umum dan berdampak pada kualitas hidup pasien. Ini juga dispesifikasikan. Kenapa? Karena penyakit kulit banyak sekali. Kalau tidak dibatasi, nanti ada berapa?
Nah, sehingga terkadang mahasiswa sudah sempro, sudah seminar proposal, kemudian mendapatkan pembimbing. Ketika saya tanya biasanya, Mas, Mbak, kamu membuat aplikasi untuk pengenalan penyakit jagung. Ada berapa penyakit yang kamu akan kenali? Nggak tahu, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, terus penyakit jagung yang kamu tahu ada berapa? Kalau secara teori ada 10, Pak. Oke. Kalau ada 10, mau kamu gunakan semua atau bagaimana? Nggak tahu, Pak. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak melakukan pembatasan masalah. Ya harus dibatasi. Penyakit jagung mana yang akan dideteksi? Karena nggak mungkin untuk mendeteksi semua penyakit. Kecuali memang waktu pengerjaan skripsinya itu lama. Misalkan 1,5 tahun. 2 tahun. Itu nggak apa-apa. Atau 1 tahun. Nah, masalahnya skripsi itu dikerjakan dalam waktu 1 semester ya. Jadi silahkan buat direncanakan supaya 1 semester itu selesai. Jangan apa yang muluk-muluk ya. Kalau flex sehingga tidak selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai ya. Jadi sekali lagi difahami bahwa skripsi yang baik itu yang cepat selesai. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menggunakan TensorFlow Lite, ya, sebuah framework machine learning ringan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan CNN pada perangkat mobile. Kenapa milih TensorFlow Lite? Dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal ukuran kecepatan dan kompatibilitas. Yang keempat, penelitian ini hanya akan menggunakan data gambar kulit yang berasal dari Dermnet New Zealand. Apa itu? Yaitu sebuah situs web yang menyediakan gambar-gambar penyakit kulit dengan kualitas tinggi dan label yang akurat. Jadi dijelaskan sumber datanya dari mana ya. Sehingga ketika menyusun proposal itu memang makanya di awal saya sampaikan menyusun proposal itu bukan sesuatu yang ringan ya. Sebab kenapa? Kalau proposalnya ngasal ya nanti selanjutnya agak bingung. Tapi kalau di awal itu sudah jelas ya, platformnya sudah jelas ya, jenis misalkan untuk klasifikasinya sudah jelas. Kemudian kalau misalkan pakai toolsnya sudah jelas pakai apa. Kemudian ketika menggunakan datasetnya itu apakah mau create sendiri atau data primer atau datanya itu adalah data sekunder. Kalau ini jelas nih diambil dari Internet NZ gambar-gambar penyakit kulit dengan kualitas tinggi. Nah, data tersebut kemudian akan diperkaya dengan teknik augmentasi data untuk meningkatkan variasi dan kuantitas data. Nah, biasanya nanti ditanya, Mas, Mbak, kamu datasetnya berapa? Biasanya kalau yang tidak paham, jawabnya apa? 20, Pak. Nah, langsung ditanya. Bagaimana kamu akan menghasilkan akurasi yang tinggi kalau datasetnya cuma 20? Iya, Pak, soalnya yang saya ambil dari internet, biasanya seperti itu, dari internet itu cuma 20. Dia lupa bahwa data yang ada itu perlu diperkaya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan augmentasi data. Supaya apa? Supaya datanya itu bervariasi, kemudian jumlahnya itu lebih banyak. Misalkan dari tadi 40, maka bisa berubah menjadi ratusan atau bahkan sampai ribuan. Jadi kalau ditanya datasetnya berapa? 1.000, Pak. 1.500, Pak. Nah, jawabnya 1.500 itu dari berapa
Maksudnya gimana? Nah, bingung ya. Karena enggak paham. Dari 40 ya, dari 40 jadi 1000. Kenapa dari 40 jadi 1000? Iya, Pak, karena kita lakukan augmentasi data. Nah, dari situ aja udah kelihatan. Jadi ketika seminar proposal itu mahasiswa yang proposalnya itu dibuat sendiri, pelan-pelan, step by step, dengan yang dibuat dengan instan, itu kelihatan sekali. Tidak bisa dibohongi. Sekalipun kalian pintar, tetapi proposal yang dibuat dalam waktu singkat, itu sebenarnya penilai itu paham, oh ini dibuat dalam waktu singkat dan kurang menguasai. Sebenarnya kemudian yang nomor 5, penelitian ini hanya akan menggunakan metode pengujian fungsional dan pengujian usability. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja aplikasi mobile. Tujuannya apa? Tujuannya pengujian fungsional itu tujuannya untuk memastikan apa? Memastikan bahwa aplikasi mobilenya yang dibuat itu sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian pengujian usability tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa aplikasi mobile ini dapat digunakan dengan mudah, nyaman, dan memuaskan oleh pengguna. Jadi harus dibatasi. Jadi jangan tiba-tiba aplikasi sudah selesai, kemudian bingung ya. Biasanya bingung biasanya. Pak, ini saya pengujiannya bagaimana, Pak? Apakah pakai fungsional saja atau sama usability? Ya. Saya tanya biasanya lah, di perancangan yang kamu susun bagaimana? Enggak tahu, Pak. Lah, kok enggak tahu? Lah, batasan masalahnya bagaimana? Enggak paham, Pak, maksudnya apa batasan masalah, Pak. Nah, saya biasanya senyum sendiri ya. Mas, Mbak, makanya kalau menyusun bab 1 itu diperhatikan ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, itu diperhatikan di situ ya. Aplikasi yang dibuat itu pengujiannya menggunakan metode apa ya. Apakah cukup fungsional saja ataukah dengan usability atau dengan metode pengujian yang lain. Harus direncanakan dari awal. Pak, apakah boleh hanya pengujian fungsional saja tanpa usability? Ya, boleh-boleh saja, asalkan tadi di batasan masalah itu dijelaskan kenapa kok tidak ada usability. Mungkin di situ karena alasannya bahwa aplikasi yang digunakan itu ya, untuk keperluan internal misalkan. Monggo saja, maka ini pentingnya adanya pembatasan masalah. Jadi seperti itu, Mas, Mbak, teman-teman semua terkait dengan pembatasan masalah. Harus dipahami bahwa pembatasan masalah tidak akan bisa dibuat tanpa rumusan masalah. Kemudian pembatasan masalah itu harus sesuai dari rumusan masalah. Dan ini penting sekali pembatasan masalah, jadi bukan sesuatu yang sifatnya formalitas ya, sehingga kalian akan menyimpulkan bahwa kenapa sih kok harus ada rumusan masalah, kenapa kok harus ada batasan masalah, itu kan tidak penting ya, biasanya seperti itu. Justru rumusan masalah dan pembatasan masalah itu penting sekali. Kenapa? Karena akan mengarahkan kita di awal penelitian kita itu mau seperti apa yang akan diselesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, metode-metode yang akan digunakan apa saja, data yang digunakan apa. Kalau kita bikin aplikasi, bagaimana cara menguji aplikasinya. Nah, beda lagi kalau misalkan pembatasan masalahnya terkait dengan akurasi model. Bahas tentang akurasi model. Kenapa? Karena memang kita batasi ya. Penelitian ini ya, akan membahas tentang pengembangan aplikasi mobile berbasis CNN untuk mendeteksi penyakit kulit. Jadi memang sudah kita batasi ya.
Seperti itu. Pak, kalau seperti itu apakah memungkinkan Pak model yang saya gunakan itu tidak membuat sendiri, tidak develop sendiri, tidak meng-create sendiri, tapi ngambil dari model yang sudah ada, Pak, dari GitHub? Jawabannya apa? Boleh sekali. Kenapa tidak? Karena memang sudah kita batasi. Makanya di sini pentingnya adanya pembatasan masalah. Kalau saya nguji, biasanya kalau nguji skripsi, pertama kali yang saya baca itu di rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan. Setelah itu dibaca, saya loncat biasanya langsung ke hasilnya bagaimana. Antara rumusan, batasan, tujuan dengan hasil penelitiannya itu sama atau tidak, selaras atau tidak. Kalau tidak, wah itu saya pertanyakan itu seperti itu. Oke, baik Mas, Mbak, materinya cukup, hanya berapa slide ini? Hanya 5 slide ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan batasan masalah ataupun terkait dengan rumusan masalah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Monggo. Oke, ada yang ditanyakan terkait rumusan masalah atau pembahasan masalah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait mata kuliah proposal skripsi? Tidak ada. Tidak ada yang didiskusikan, ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Dan jangan lupa progres proposalnya diisi sebisanya. Yang penting kalian menuliskan, mengerjakan, karena itu akan saya gunakan sebagai bukti kehadiran. Adapun isiannya itu benar atau salah, itu nanti ya tidak saya